Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci dengan wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini senang sekali dapat kembali menyapa Anda semua dalam program acara favorit kita. Tentunya live interaktif dengan tema bekal seorang muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullahu taala. Yang mana beliau merupakan wakil anggota dan wakil ketua dan sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan Alhamdulillah Ustadz telah hadir membersamai kita di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban bik. Wa marhaban bikum Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Hayakumullah. Kemana antum? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah alaik. Siap Ustadz ya nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Bismillah. Masya Allah. Allah yubarik fikum Ustadz. Taufik barak. Hayakumullah. Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan baik, dan tak lupa kita doakan juga Ustadz-Ustadz kita yang lainnya agar selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya dapat senantiasa memberikan faedah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, juga kami informasikan bahwasannya live interaktif ini juga disiarkan di beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Albima AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Curabau, Radio Dai Tangerang, Radio Mas FM Sragen. Dan kami juga mengajak pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, berinteraksi langsung bersama Ustadz, bertanya melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Baik, berikutnya sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita dengarkan nasihat singkat dari Ustadz terlebih dahulu. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Hari demi hari yang kita lalui semakin menyusutkan umur kita, mengurangi umur kita. Bukannya menambah, namun yang terjadi adalah menguranginya. Karena masing-masing kita punya limit usia. Namun demikian, memikirkan tentang umur tentu tidak banyak manfaat yang kita bisa dapat. Yang perlu kita pikirkan adalah untuk apa kita mengisi umur yang kita miliki. Banyak orang yang memikirkan tentang bagaimana kiat untuk bisa hidup panjang. Bagaimana caranya apa resepnya untuk bisa berumur panjang. Ada orang-orang yang mempelajari sebagian suku yang ada di Cina, ada di Afrika, ada di Eropa yang sebagian mereka memang Allah karuniai umur yang panjang. Namun, apakah itu bisa merubah kodrat ilahi? Tentu tidak. Masing-masing kita akan hidup sesuai dengan batas umur yang telah Allah tentukan. Fa'idha ajalahum falastakhiruna sa'atan wa lastaqdimun. Kalau ajal, batas waktu yang telah Allah tentukan untuk mereka, mereka tidak bisa menundanya walau sesaat atau menyegerakannya walau sesaat. Suatu hari pola pikir yang sama ini pernah dilontarkan oleh salah seorang sahabat dengan narasi yang sedikit berbeda namun substansinya, kandungannya sama. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapankah kiamat itu tiba? Kapankah kiamat itu bangkit? Ini adalah pertanyaan yang tidak produktif. Karena
kapanpun kiamat datang, apakah akan berguna bagi kita? Tidak. Yang berguna bagi kita itu bukan timingnya kiamat tiba, timingnya kematian kita, tetapi yang berguna adalah dengan apa kita mempersiapkan untuk menyambut sesuatu yang pasti tiba tersebut, yaitu kematian ataupun hari kiamat. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan, meluruskan cara berpikir dan kepedulian sahabat tersebut, mengatakan, "Wa madza adatlah?" Engkau bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat, emang apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyambut datangnya kiamat tersebut? Apa yang telah engkau siapkan? Inilah pertanyaan yang seharusnya ada dalam diri kita. Kita mungkin berpikir, berusaha, walaupun itu sah-sah saja dan bahkan kadang-kala dianjurkan untuk bisa hidup sehat. Tetapi kita lupa untuk memikirkan bagaimana dan dengan untuk apa kesehatan kita isi, umur kita isi, kalau waktu luang kita gunakan. Sebagian kita juga demikian, berpikir bagaimana orang tuanya panjang umur, tapi kurang peduli apa yang harus dia lakukan. Bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya. Apakah hanya sekedar memberikan materi, apa hanya sekedar memberikan kecukupan finansial, fasilitas, cukupkah itu? Tentu tidak. Itu hanya bagian terkecil dari apa yang dibutuhkan oleh orang tua. Orang tua butuh perhatian, butuh kepedulian. Kita berbakti kepada mereka bukan hanya dengan materi, mendukung, memfasilitasi, membantu orang tua kita dalam menyongsong akhir hayatnya untuk bisa mendapatkan husnul khatimah, untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Demikian pula dengan diri kita. Mari sebagaimana kita berusaha untuk bisa hidup sehat, sebagaimana kita bisa hidup berkecukupan, kita harusnya sebelum memikirkan itu semuanya kita sudah memikirkan, kalau saya hidup sehat saya akan apa? Kalau saya berkecukupan saya akan gunakan untuk apa? Inilah yang paling penting. Karena setiap kita pada saatnya nanti akan terjebak dalam penyesalan, akan terjebak dalam meratapi masa lalu, masa kehidupan kita yang ternyata belum maksimal kita isi dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap jiwa yang mati akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbirji'un." Wahai Allah, kembalikan aku, beri aku kesempatan untuk kembali ke kehidupan dunia, la'alli a'malu shalihan fima tarakt. Agar aku bisa mengoptimalkan, memperbanyak amal saleh pada sisa waktu yang Engkau berikan kepadaku. Subhanallah. Karena itu kaum muslimin dan muslimah, memikirkan isi itu seringkali lebih penting dibanding memikirkan wadah ataupun waktu, momentum yang kita dambakan. Karena itu saya mengajak diri Anda sekalian untuk bagaimana kita mereview ulang aktivitas kita, kegiatan kita, apakah itu berguna, apakah itu menambah pahala kita, mengurangi dosa kita, menyegerakan langkah kita ke jalan Allah SWT dan mendekatkan kita kepada Allah, atau sebaliknya itu menjadi beban kita, langkah kita akan terhenti sesaat atau bahkan terhalang dari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pertanyaan yang penting yang harus kita pikirkan bersama Allah taala. Syukron Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihat singkatnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kembali kami mengajak pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Dan Alhamdulillah telah terhubung bersama kami penanya pertama pada kesempatan kali ini, ada Ummu Hafizah di Batam. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, semoga Allah merahmati Ustaz Amin. dan Wa antum semua kadzalik. muslimat di dunia. Amin wa antum Ya, kadzalik. gini Ustaz. Ya. Di sekitar lingkungan saya ini ada asuransi tolong menolong Ustaz. Jadi bukan komersial, Ya. sosial. Nah, itu ada iuran 10.000 per bulan.
Dan kalau telat tidak ada denda. Nah, jadi saya baru tahu ternyata di iuran tersebut diambil pula gaji untuk pengurusnya gitu, Ya. Ustaz. Sedangkan saya sudah tahu itu kan akad komersial gitu ya, Ustaz ya. Nah, jadi kayak mana tuh, Ustaz? Apakah saya boleh tetap mengikuti asuransi ini atau gimana, Ustaz? Baik. Itu Sudah saja, cukup, Bu. Ustaz. Ya, Baik. jazakumullahu khair. Ya. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Ibu dari Batam yang semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Hafizah, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Para ahli fikih kontemporer telah menyatakan asuransi yang bersifat ta'awun, tolong menolong, alias dana tersebut dikelola, diputar, di-manage untuk disalurkan kepada anggota yang membutuhkan. Sedangkan kalau memang untuk mengelola dana tersebut dibutuhkan karyawan, maka tidak masalah merekrut karyawan dengan imbalan. Tetapi ketika dari pengelolaan dana tersebut ada keuntungan, ada profit, tidak dimiliki oleh siapapun, namun akan segera digunakan untuk kemaslahatan bersama, memperbanyak sasaran, memperbanyak kriteria yang bisa mendapatkan santunan dari dana sosial tersebut. Maka semacam ini secara hukum syariat boleh. Sehingga akan ada dua pihak atau tiga bahkan. Pertama adalah para anggota. Yang kedua adalah jajaran manajemen yang mereka itu bekerja agar mereka totalitas dalam mengelola dan manage keuangan dana sosial tersebut. Mereka diberi upah yang sewajarnya. Dan pihak ketiga adalah pihak sasaran yang menerima. Maka adanya pihak-pihak yang diberi imbalan upah atas kinerja mereka memanage, mengelola dana tersebut itu tidak menjadikannya sebagai asuransi komersial. Itu tetap saja menjadi sosial dan semacam itu dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Ummu Hafizah di Batam. Baik, kembali terhubung bersama kami ada Bapak Aji di Kuningan. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, pertanyaannya. Ya Ustaz. Ya, silakan Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ya. ini bagaimana hukumnya bila kita membuat logo usaha sama dengan orang lain atau sama dengan usaha yang lain, hanya diganti hurufnya saja, tapi logo yang lainnya sama itu. Ya. Gimana ya Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Bapak Aji ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Pak Aji, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam aturan hak kekayaan intelektual yang boleh ditiru atau yang tidak boleh ditiru itu bila kita betul-betul menggunakannya secara persis 100%. Namun ketika kita sudah memodifikasi, merubah, ya mengambil gagasan besarnya, mengganti hurufnya, mengganti ukuran model huruf, kemudian komposisi hurufnya juga sudah berbeda, maka secara prinsip itu halal ya, tidak masalah. Kenapa? Karena tidak ada kewenangan siapapun untuk membatasi ide dan gagasan. Namun ketika ide dan gagasan itu telah menjadi satu produk, satu bentuk, dan itu telah dipatenkan, maka itulah yang tidak boleh digunakan. Namun ketika kita melihat bentuk tersebut, kemudian terinspirasi untuk menghasilkan model lain, bentuk lain, ya dengan perubahan sana dan sini, maka secara prinsip itu boleh dan sah. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Bapak Aji di Kuningan. Baik, kembali terhubung bersama kami Abu Muhammad di Bandung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, pertanyaannya. Sebelumnya jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Ana izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Ana seorang desainer grafis Ustaz. Ya. Bekerja di sebuah sekolah. Nah, Ana pernah dengar bahwa katanya seorang ustadz itu pernah bilang bahwa kalau ingin membuat sekolah
itu minimal ada tazkiyah dari ustadz sebelumnya gitu, dari ustadz yang sudah mumpuni. Nah ternyata di sekolah ini tidak ada, saya tidak melihat tazkiyah gitu, terus dari guru-gurunya tidak ada pembina juga, tapi mereka mengklaim bahwa mereka sunnah gitu. Nah, anak kan di sini sinar grafis itu mempromosikan juga sekolah ini. Gitu. Nah ini membuat saya was-was gitu. Ini bagaimana Ustaz? Baik. Itu saja Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Abu Muhammad di Bandung ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Justru pernyataan Ustadz tadi itu yang secara tinjauan dalil tidak ada dalilnya. Itu jelas mengada-ada ya. Karena siapapun dari kita, selama kita bertindak secara terukur, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita, maka itu sesuatu yang legal secara syariat ataupun legal secara formal di negara kita ya. Apalagi Rasulullah SAW juga telah menegaskan balighu anni walau ayah, sampaikanlah ilmu ini, sampaikanlah Islam ini dariku kepada semua masyarakat, walau hanya sedikit, itu hanya sekedar satu ayat yang bisa engkau hafal, engkau sampaikan, engkau ajarkan, itu bagus selama kita menyampaikan sesuai dengan kapasitas kita. Nah, sekolah itu kan bukan 1-2 orang tentu ya. Ada donatur yang membiayai, ada para guru yang mengajar, ada TU tata usaha yang memanage administrasinya dan lain sebagainya. Apalagi kalau sekolah itu levelnya level TK, SD, SMP yang belum banyak ya dibutuhkan pengajaran yang mendalam dan spesifik. Itu seringkali masih pada pengetahuan-pengetahuan yang bersifat umum yang terlalu banyak orang yang bisa melakukannya. Karena itu saya dalam kesempatan ini justru sedikit ya kecewalah dengan sikap sebagian orang yang justru menjadikan Islam ini terkesan kaku. Islam itu terkesan ekstrim. Islam itu terkesan horor ya, menakutkan bagi banyak orang. Kalau pola pikir tadi itu bahwa yang bikin sekolah itu harus ada rekomendasi dari orang yang sudah dikenal keilmuannya, maka saya yakin kita semua ini mungkin tidak pernah sekolah di sekolah Islam. Karena kebanyakan sekolah-sekolah Islam yang ada itu berdiri tanpa ada rekomendasi dari ulama, dari tokoh yang dikenal. Itu hanya spirit dari orang-orang yang memiliki totalitas, punya keinginan kuat untuk berkontribusi ya. Di masjid-masjid juga banyak guru-guru TPA, TPQ yang mereka itu tidak punya rekomendasi dari siapapun. Mereka hanya tergugah, terpanggil oleh semangat untuk berkontribusi mengajarkan Al-Quran. Ada yang mengajarkan bahasa Arab, ada yang mengajarkan tata cara sholat, ada yang mengajarkan tata cara berwudu sesuai dengan kapasitasnya. Bahkan orang tua kita di rumah, siapa yang mengasih rekomendasi mereka ngajari kita? Gurunya, para ustadz, para kiai? Tidak. Apakah orang tua tidak boleh ngajari anak-anaknya? Bukan kalau orang tua itu salah mengajari juga dia bertanggung jawab. Iya, tetapi tentu tidak seorang pun orang tua kecuali akan mengajarkan berkaitan dengan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, dan berbagai macam amalan Islam, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Andai pola pikir itu kita kembangkan, niscaya Islam tidak akan pernah menyebar kemanapun. Islam hanya terkungkung di segelintir orang. Ini adalah, kalau boleh dikatakan, sebuah tindak kriminal ya, membatasi ruang dakwah, membatasi ruang kebaikan. Allah Subhanahu wa taala, simak mari kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada alasan bagi kita untuk mencela, menyalahkan, menghakimi orang-orang yang berbuat kebaikan, muhsinin, ya punya niat baik dan yang mereka lakukan juga baik selama
apa yang mereka lakukan itu diniatkan lillah azza wajal, dan itu dilakukan dengan cara yang benar, terukur, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk kemudian mengkritisi atau bahkan menyalah-nyalahkan, mendiskreditkan upaya kontribusi baik dari kaum muslimin tersebut. Allah taala a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Abu Muhammad di Bandung. Baik Ustaz, kembali terhubung bersama kami. Pertanyaan berikutnya ada Ummu Yodi di Riau. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Baik Ibu, silakan. Ini Ustaz, pertanyaannya, gimana caranya jual produk digital, produk kelas online atau desain, dengan konten tanpa melanggar syariat? Kalau tanpa wajah bisa, insya Allah. Kalau suara gimana Ustaz? Baik. Apa boleh kita voice over suara kita atau baiknya gimana? Baik Ibu. Sudah cukup Ibu? Ya, sudah. Baik. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Siapapun yang memiliki satu produk, baik produk itu adalah produk-produk yang nyata ya, mebeler dan lain sebagainya, kue, ataupun produk-produk yang abstrak, desain grafis, konten digital dan lain sebagainya, maka secara prinsip itu halal selama produk itu adalah produk yang halal pula. Ya, memasarkannya kalau itu memang produk kita, kreativitas kita, maka secara prinsip itu halal. Tinggal bagaimana kita mengetahui batasan atau mengindahkan batasan-batasan agar produk kita ini tidak menyimpang ya dari tuntunan syariat. Tidak ada musiknya misalnya, tidak ada narasi-narasi yang menyimpang dari aturan syariat. Kemudian juga tidak mengandung unsur pornografi atau porno aksi dan yang sejenis. Apalagi kalau kemudian produk tersebut jelas-jelas berguna, baik aplikasi ataupun hal-hal yang bersifat edukatif yang itu bermanfaat bagi masyarakat, baik untuk urusan dunia mereka atau akhirat mereka, maka secara prinsip itu boleh-boleh saja. Suatu hari Nabi SAW ditanya perihal seseorang atau sebagian sahabat yang menjampi-jampi orang yang disengat oleh binatang beracun, dijampi-jampi dengan Al-Fatihah, dan kemudian ternyata orang tersebut sembuh dan diberi imbalan beberapa ekor kambing. Ketika para sahabat berpolemik tentang kehalalan imbalan berupa beberapa ekor kambing atas jasa menjampi-jampi meruqyah, apakah itu halal atau tidak? Maka akhirnya para sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana masalah ini? Beliau mengatakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sejatinya yang paling pantas untuk engkau ambil imbalan atas amalan tersebut adalah mengamalkan, mengajarkan, memanfaatkan Al-Quran yang kemudian terbukti membawa manfaat bagi orang lain. Yang semula sakit menjadi sembuh, yang semula bodoh menjadi berilmu, yang semula tidak bisa jadi bisa. Maka mengambil imbalan semacam ini, kata Nabi, ahaqqa ma akhadtum al-ajran, jasa yang paling pantas untuk engkau ambil imbalan darinya, upah atasnya itu adalah jasa mengajarkan, mengaplikasikan Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Syukron Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Ummu Yodi di Riau. Baik, kembali terhubung bersama kami. Penanya berikutnya ada Ibu Hamba Allah di Batam. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini saya mau menanyakan tentang masalah rumah tangga Ustadz. Yeah. Saya berumah tangga udah alhamdulillah udah 14 tahun Ustadz.
dan memang dari awal pernikahan 2 bulan awal pernikahan memang sudah ada KDRT yang saya alami Ustadz gitu, qadarullah. Dan saya melihat di sini adalah si suami ternyata memang melihat dari kecil memang kekerasan juga dari orang tuanya gitu. Nah, terus cuman saya di sini saya bertahan karena dalam pribadi saya bahwasanya saya ingin menikah sekali seumur hidup, dan satu lagi saya menjalankan ini juga karena Allah, karena ini bukan pribadi dari dia gitu ya Ustadz gitu. Nah, singkat ceritanya dari tahun ke tahun gitu Ustadz, makin bobrok Ustadz, qadarullah, makin bobrok, istilahnya kayak seperti tidak mengenal Allah gitu, menjauh dari Allah, dan juga rumah tangga kami ini banyak ikut campur orang tuanya dan ipar gitu Ustadz. Karena si suami tidak bisa berdiri sendiri, dalam hal keuangan, semuanya gitu. Jadi, dan saya pun sebagai istri diambil istilahnya kayak saya memasukin anak saya sekolah di tahfiz, terus kayak ada semacam kayak gejolakan dari orang tuanya, kenapa masih masuk ke tahfiz, bla 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 segala macam gitu ya Ustadz. Dan ternyata ya makin kesini memang qadarullah bobroknya tuh kayak bener-bener yang Allah gimana ya Ustadz ya, kayak Allah buat suami ini kayak hilang akal gitu. Dan nauzubillah, si suami juga ternyata pemakan riba, pinjam online, karena itu tadi Ustadz bergantung ke orang abangnya, lain. bergantung ke abangnya. Jadi dia merasa oh iya nanti tanggal sekian abangnya kirim, ternyata tidak gitu kan Ustadz. Jadi nggak ada jalan. Dan saya pun sebagai istri sudah berikhtiar kayak saya berjualan, tapi dicampuri oleh orang tuanya Ustadz. Sampai dibilang kenapa mesti jualan, nggak laku gitu Ustadz gitu kan. Jadi kayak Ustadznya kayak bener-bener campur tangannya. Saya kerja Baik, setan gitu. Terus yang ditanyakan apa Bu? Pesannya udah sampai ya. Qaдаrullahnya saat sekarang ini saya dikasih amanah lagi sama Allah, anak lagi hamil, umur 7 bulan, mau masuk 7 bulan Ustadz. Dan yang ingin saya tanyakan di sini satu, bolehkah Ustadz saya mencari orang tua yang mau mengadopsi anak saya yang lagi saya kandung, itu satu. Terus yang kedua, apakah boleh di saat lagi hamil ini saya mengajukan perceraian gitu? Karena terus terang saya sebagai pribadi ini hamil anak yang keempat, dan 1, 2, 3-nya sesar, dan yang keempat ini dokter bilang nggak bisa normal karena memang harus sesar lagi gitu qadarullah. Dan isinya masalah dalam kondisi ekonomi saya memang nggak punya apa-apa gitu ya Ustadz. Itu gimana hukumnya Ustadz? Baik. Itu yang baik Ibu. Maaf Ustadz. Assalamualaikum. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu hamba Allah di Batam, yang semoga Allah SWT menampakkan taufik kita kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pertama, saya mendoakan kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan solusi yang terbaik untuk Ibu dan keluarga ya. Yang kedua, saya menyarankan kepada Ibu untuk bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah SWT. Percayalah,
seberat apapun masalah yang ibu hadapi, Allah SWT kuasa memberi solusi. Syaratnya totalitas dalam berdoa. Sandarkan diri Anda seutuhnya kepada Allah SWT. Percayalah Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk ibu. Karena memang seringkali Allah SWT itu betul-betul ingin melihat dari hambanya yang totalitas bersandar, totalitas berserah diri, pasrah hanya kepada Allah. Tidak lagi ada sisa sedikit pun dalam dirinya harapan kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya pasti aku akan kabulkan. Aku akan penuhi doa kalian. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat, Maha instan solusinya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada dari hambaku yang bertanya tentang aku, katakan bahwa aku itu sangat dekat. Ujibu da'wata da'i. Kedekatan Allah itu menjadikan Allah senantiasa mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh. Karena itu pasrahkan diri Anda kepada Allah SWT. Apalagi Anda mengawali pernikahan dengan niat yang tulus, niat yang baik, ingin menjalani pernikahan ini sebagai bentuk ibadah. Namun Anda tidak perlu berkecil hati. Apa yang Anda jalani tidaklah lebih berat dibanding yang dijalani oleh istrinya Fir'aun, Asia. Istrinya Fir'aun menikahi seorang laki-laki yang segala keburukan ada padanya. Dia pembunuh raja tega. Dia penindas. Dia orang musyrik. Dia bahkan sampai level mengaku dirinya sebagai Tuhan. Berbuat semena-mena apapun dia lakukan. Karena dia merasa sebagai Tuhan, penguasa alam semesta. Namun, apakah Asia pesimis? Apakah Asia patah arang? Tidak. Ternyata dengan beratnya ujian yang ia terima, Allah apresiasi, Allah kisahkan ceritanya, Allah abadikan dan Allah masukkan ke dalam surga. Ya, sejak di dunia Allah sudah kabarkan bahwa istri Fir'aun, wa imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa 'amali wa najini minal qaumil zalimin. Dan istri Fir'aun ketika dia senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah, bangunkan untukku istana di dalam surgamu dan selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun. Tetap berstatus sebagai istri. Selamatkan dari kejahatan Fir'aun. Dan yang dimaksud kejahatan terbesar adalah kejahatan yang dapat merusak agama Asia. Istri Fir'aun. Dan beliau juga berlindung dari seluruh kejahatan orang-orang yang zalim. Nah, ketabahan beliau dalam menghadapi ujian ini menjadikan Allah mengapresiasi dan mengisahkan kisah beliau dalam Al-Quran. Terabadikan untuk menjadi apa? Menjadi dongeng sebelum tidur? Tentu tidak. Untuk menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi Anda kaum wanita yang bisa jadi menghadapi kondisi yang tidak ideal, menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Percayalah. Dan Anda harus mulai menanamkan dalam diri Anda bahwa omongan manusia itu tidak ada gunanya. Tidak bisa menghalangi jatah rezeki, tidak bisa menutup pintu rezeki. Kalau Anda tadi sudah menceritakan Anda mulai berwirausaha, berjualan online atau yang sejenis, maka teruskanlah itu. Insya Allah, Allah akan berikan solusi yang terbaik. Kemudian masalah mengadopsi anak itu bukan satu-satunya solusi ya. Di dunia ini masih terlalu banyak solusi yang bisa Anda lakukan, Anda dapatkan untuk memecahkan masalah Anda, biaya persalinan, biaya anak-anak Anda, ya. Masih banyak lembaga-lembaga sosial, orang-orang yang Allah beri amanah untuk mengantarkan solusi menjadi pembuka bagi problematika orang lain, ya. Kemudian selanjutnya, Anda punya keluarga besar tentu, Anda punya orang tua, punya saudara, punya paman, punya sepupu yang bisa diajak bermusyawarah
mencari solusi bagi masalah yang Anda hadapi. Jangan biasakan hidup sendiri. Anda punya keluarga, bermusyawarahlah. Rasulullah saja, sekelas Rasulullah saja, oleh Allah SWT diperintahkan untuk bermusyawarah dengan orang lain. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dengan mereka dalam urusanmu. Apalagi kita. Bermusyawarah bukan berarti menyandarkan, mengemis solusi bagi mereka, tidak. Tetapi bermusyawarah adalah berdiskusi, bertukar pikiran untuk menimbang dan menilai solusi yang terbaik bagi problematika Anda. Tegarlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang bisa saya sarankan bahwa di sekitar Anda juga banyak orang-orang kaum muslimin dan muslimah yang mereka itu haus akan ladang pahala. Anda orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang mereka itu dengan bahagia dan berbesar hati kalau Anda minta saran kepada mereka, Anda berdiskusi dengan mereka untuk menemukan solusi bagi masalah yang Anda hadapi. Karena memang mereka telah mendedikasikan dirinya, waktunya, pikirannya, termasuk hartanya untuk apa? Untuk beribadah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buang dendam dalam diri Anda. Bebaskan diri Anda dari belenggu kekecewaan kepada manusia. Jangan ada kecewa dari manusia. Karena siapapun manusia, orang tua kita pun bisa jadi, orang tua kita juga tidak bisa berbuat apa. Suami kita bisa jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidakkah kita bisa mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim? Siapakah yang menjadi batu sandungan terdekat Nabi Ibrahim? Ternyata ayahnya sendiri. La ilam tanta ya Ibrahim la narjumanak. Oh Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti dari dakwamu, akan aku rajam, engkau akan kulempari dengan batu. Nabi Lut, Allah uji dengan memiliki seorang istri yang menjadi batu sandungan dakwahnya, menjadi pengkhianat dalam selimut Nabi Lut. Nabi Lut tidak bersakit hati, tidak hanyut dalam kekecewaan. Walaupun ternyata yang mengkhianati adalah istrinya sendiri. Nuh alaihissalam menjadi contoh lain bahwa orang yang diharapkan bisa meneruskan perjuangan dakwah beliau justru menjadi bagian dari penentang dakwah beliau. Kanaan mati dalam kondisi kafir, selalu berseberangan dengan ayahnya sendiri yang terus berusaha menyelamatkan, mengajak, mendakwahi. Karena itu percayalah bahwa Allah SWT itu sayang kepada Anda. Allah SWT bisa memberi solusi yang sangat ready, sangat instan bagi Anda. Asalkan Anda betul-betul mengetuk pintu Allah dengan jujur, dengan tulus, dengan yakin bahwa Allah SWT mendengar rintihan Anda. Dan hanya Allah yang setia mendengarnya, dan hanya Allah yang kuasa memberikan solusi. Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua, Is'alullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah dalam kondisi engkau itu betul-betul yakin, percaya 100% bahwa Allah itu kuasa dan pasti akan memberi apa? Mengabulkan permintaanmu. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau memang merasa perlu memohon pertolongan, maka hanya Allah lah tempat engkau minta pertolongan, kata Nabi SAW sebagai pesan beliau kepada sahabat Ibn Abbas. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau merasa perlu untuk meminta, maka hanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikrar yang selalu kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kehamilan Anda baru 7 bulan, masih ada waktu untuk Anda merintih, untuk Anda mengetuk dengan tulus pintu Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah, Allah Subhanahu wa taala pasti memberi solusi bagi Anda. Maryam alaihissalam menghadapi kondisi yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Maryam dituduh berzina, sehingga Maryam merasa perlu untuk mengasingkan diri, mengisolasi diri dari manusia luar, tidak ingin berinteraksi dengan siapapun, karena beliau ingin menghindari tuduhan-tuduhan keji yang dilontarkan kepada dirinya sebagai wanita pezina, hamil di luar pernikahan. Padahal Maryam alaihissalam wanita yang suci, tidak pernah berzina.
Di saat ialah melahirkan putranya yaitu Isa alaihissalam, tidak ada makanan yang bisa beliau makan. Ternyata Allah kirimkan makanan. Allah perintahkan kepada Maryam, "Wahzi ilaiki bijidin nakhlah." Wahai Maryam, goncangkan pohon korma itu, niscaya akan turun, akan berguguran korma-korma yang segar. Solusinya begitu indah. Tidak dikirimkan malaikat yang membawa sebagi makanan, tidak. Goncangkan pohon korma. Maryam diperintahkan untuk menggunakan sisa-sisa potensi yang masih beliau miliki, energi yang masih beliau miliki untuk mengguncangkan pohon kurma. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Karena itu percayalah bahwa usaha minimal yang Anda lakukan bila disempurnakan dengan tawakal yang sempurna, maka akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Tanamkan dalam diri Anda bahwa usaha kalaupun itu adalah sangat minimal, menurut manusia tidak masuk di akal. Tapi bila itu satu-satunya yang bisa Anda lakukan, itu yang masih tersisa dari apa yang bisa Anda lakukan. Kalau Anda lakukan itu penuh dengan keimanan kepada Allah, penuh dengan totalitas bersandar kepada Allah, Allah akan datangkan solusi yang sempurna untuk Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Ibu hamba Allah di Batam. Baik, kembali terhubung bersama kami penanya berikutnya Bapak hamba Allah di Banyuwangi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Iya. Ada 2 pertanyaan penting Pak Ustadz. Ya. Yang pertama ini, saya kan sama istri rencana mau umroh. Masya Allah. Ya. Tapi anak-anak itu masih kecil Pak Ustadz. Sehingga mungkin salah satu aja yang berangkat. Nah, ternyata ya kemungkinan istri saya yang berangkat. Cuman masalahnya, bolehkah istri saya itu berangkat umroh bersama mbak saya, mbak kandung istri, itu berangkat berdua, bolehkah seperti itu? Kalau misalnya tidak boleh, apakah lebih baik pendaftar umroh itu saya daftarkan untuk ibadah haji saja Pak Ustadz? Mohon solusinya. Kenapa tidak dengan Bapak yang berumroh, bareng berdua, suami istri? Anak-anak kecil Pak, nggak bisa Pak Ustadz, nggak bisa ditinggal, kecil, seperti itu. Baik. Mohon solusinya. Yang kedua, saya punya lembaga pendidikan pelatihan pramugari, tetapi selama ini penerbangan Pak Ustadz, tetapi selama ini saya tidak ambil yang pramugarinya karena saya mendengar beberapa ceramah itu kalau pekerjaan pramugari itu haram karena bepergian tidak ada mahram dan sebagainya. Mohon solusinya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Bapak di Banyuwangi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa di manapun Anda berada. Kalau memang tadi yang pertama tidak bisa berangkat berdua ya dengan mahram suami istri, maka saya lebih sarankan untuk daftar haji. Sambil merencanakan agar suatu saat nanti bisa berangkat berdua dengan mahram minimal dengan saudara laki-lakinya, dengan bapaknya atau dengan bapak sendiri sebagai suami di kemudian hari ya. Direncanakan lebih baik karena tentu berbagai kegiatan kita itu butuh perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan kekacauan. Termasuk amalan ibadah itu butuh perencanaan yang baik. Ya. Kemudian masalah yang kedua, memiliki lembaga pendidikan penerbangan itu satu hal yang bagus ya. Memang seperti yang disampaikan tadi, profesi sebagai pramugari itu saat ini, saya katakan saat ini itu belum bisa bebas dari praktek-praktek kemaksiatan karena pramugari dengan pakaiannya yang ketat, kemudian kadang harus menginap di kota, di luar kota, pergi tanpa mahram, dan interaksi dengan lawan jenis itu begitu intens ya, dengan pilotnya, co-pilotnya, dengan pramugara. Yang ini potensi atau bahkan faktanya sering menyimpang dari tuntunan syariat. Keputusan Bapak ini sudah sangat bagus. Namun tentu saya menyarankan untuk kalaupun tidak membuka untuk yang putri,
maka masih banyak peluang yang bisa dicop-cop, yang bisa dikembangkan ya. Anda mulai bisa mengembangkan misalnya penyediaan peralatan atau piranti-piranti yang dibutuhkan dalam penerbangan dan lain sebagainya, atau souvenir dan lain sebagainya. Itu tentu bagian dari pengembangan usaha, dan Bapak insya Allah lebih tahu bagaimana mengembangkan usaha Bapak sendiri. Allah ta'ala alam. Syukron, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Bapak hamba Allah di Banyuwangi. Baik, berikutnya kita beralih ke pertanyaan dari website Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Saudara Hardiman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya mengenai dua orang perempuan yang merupakan saudara sepersusuan. Misalnya, Aisyah sepersusuan dengan Khawlah. Apakah anak laki-laki dari Aisyah merupakan mahram dengan Khawlah? Dan juga sebaliknya, apakah anak laki-laki dari Khawlah merupakan mahram dengan Aisyah? Jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-radha'atu luhmatun kaluhmatin nasab. Persusuan itu adalah suatu hubungan, suatu interaksi atau satu hubungan serupa, sejenis dengan nasab. Sehingga semua yang dalam hubungan nasab itu menjadi mahram, maka dalam hubungan persusuan pun demikian. Maka kalau Anda ingin tahu apakah mahram atau bukan, anggap bahwa Anda adalah saudara nasab. Kalau tadi dikatakan saudara sepersusuan, ya anggap Anda adalah saudara atau sesama saudari seibu atau seayah. Apakah keponakan Anda itu mahram atau bukan? Jawabannya pasti. Ya, keponakan kita dari nasab. Ya, saya punya adik, anak adik saya yang mahram bagi saya. Jadi rumusnya atau kaidahnya, yang menjadi mahram dalam hubungan persusuan itu sepadan sama dengan mahram dalam nasab. Kalau Anda bingung, gampang solusinya, anggap bahwa hubungan Anda itu bagaikan nasab. Kalau Anda saudara sepersusuan, berarti anggap Anda itu saudara seibu. Anggap Anda saudara seayah atau seayah seibu. Kalau Anda ragu tentang bagaimana halnya dengan kakak kandung dari ibu susu, Anda tidak usah ragu. Anggap saja Anda bukan anak susu, tapi Anda anak nasab. Apakah Anda ragu tentang kemahraman paman Anda dari nasab? Itu kakak dari ibu kandung Anda, adik dari ibu kandung Anda. Apakah itu perlu diragukan tentang kemahramannya? Tentu tidak. Maka demikian pula, kalau itu adalah dari persusuan. Jadi kalau Anda menyusu kepada perempuan namanya Laila, maka saudara laki-laki Laila tersebut adalah paman Anda. Bedanya jalur, bukan dari jalur nasab tapi dari jalur persusuan. Kenapa? Karena dalam diri Anda, dalam tubuh Anda, atau dengan kata lain, tubuh Anda itu tumbuh berkembang dari air susu wanita tersebut, ibu susu Anda. Sebagaimana anak kandung dia tumbuh kembang juga dari susu, dari bagian dari bagian dari tubuh wanita tersebut. Karena itu Nabi menyatakan ar-radha'atu luhmatun kaluhmatin nasab. Hubungan persusuan itu sama halnya dengan hubungan nasab, ya. Wallahu taala a'lam. Syukran, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Saudara Hardiman di Bogor. Baik, kembali terhubung bersama kami. Penanya berikutnya ada Ibu Handayani di Depok. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya. Baik, mohon maaf Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menaikkan derajat Bapak Ustadz dan keluarga. Wa antum kadzalik. Silakan Ibu. Amin. Mohon maaf Pak Ustadz, saya ingin bertanya ingin berobat ke dokter ke rumah sakit. Ya. Baiknya mencari dokter yang sudah kenal sunnah atau yang awam ya, karena anak berpengalaman
takut ke dokter awam karena sering kali dulu tuh berobat ke dokter awam dan Ana sekarang tak berani lagi ke dokter awam. Begitu Pak Ustadz pertanyaannya. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu. Baik, barakallahu fiik wa tabaarakallahu pada Ibu Handayani di Depok. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayahnya kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Memang tentu profesi apapun kalau orangnya itu sudah belajar agama, taat beragama, tentu layanannya akan lebih baik. Menjaga rahasia customernya, pelanggannya, kemudian totalitas dalam bekerja, bukan sekedar profit, tetapi juga berpikir tentang tanggung jawab di hadapan Allah kelak, sehingga ada totalitas dalam melayani, dan kemudian juga sikapnya santun. Itu ketika klien atau orang yang menjadi dokternya atau pekerjanya atau siapapun pengusahanya itu adalah orang yang sudah paham agama dan patuh beragama. Namun apakah itu selalu dengan mudah kita dapat di setiap kebutuhan kita? Tentu tidak demikian. Betapa banyak profesi-profesi yang kita di tempat kita berada mungkin bisa jadi belum kita temukan orang yang profesinya itu dan kemudian dia betul-betul patuh agama, paham agama, ya, rajin beribadah. Namun kalau ternyata dapat, yaitu adalah nikmat dari Allah SWT. Kalau tidak, maka tidak masalah selama interaksi dengannya itu tidak keluar dari koridor syariat, ya. Kalaupun tenaga medisnya tidak ada yang putri, adanya yang laki misalnya, ya didampingi dengan mahram kita. Dan juga tindakannya itu harus terkontrol, tidak berlebihan, dan lain sebagainya. Intinya jangan sampai kita itu akhirnya celaka, sakit tidak diobati, hanya gara-gara belum ketemu dokter yang patuh beragama, ya. Karena itu para ulama berfatwa, kalaupun dokternya itu Nasrani, kalau dia itu amanah, bisa dipercaya dan profesional, ya, bekerja sesuai dengan profesinya, tidak keluar dari koridor sehingga menjadikan medis sebagai media dia menyebarkan agamanya, maka insya Allah secara prinsip itu boleh-boleh saja. Allah Ta'ala alam. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan jawaban bagi saudara penanya. Tapi Ustaz, tadi adalah pertanyaan terakhir dan sekaligus menjadi pertanyaan penutup pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Semoga di lain kesempatan kita dapat kembali menyapa pemirsa dan penyimak Fatwa TV. Ya, pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan kami mohon maaf bagi Anda yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya. Namun Anda dapat terus mengikuti live interaktif ini mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan jangan lupa untuk mengikuti acara live interaktif Fatwa TV sebentar lagi pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustadz Nisar Sa'ad Jabal dengan tema Fikih Praktis Ilmu Waris dan Problematika Rumah Tangga. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Dan bagi Anda yang ingin mengupdate tanya jawab, Anda dapat mengunjungi website www.fatwatv.com tanya jawab. Dan kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, berta'awun dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik, akhirnya semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami.